Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Asep Rafiuddin SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah perencanaan SDM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS untuk membuat video hasil materi yang telah dipelajari dengan topik yang akan kita bahas, yaitu peran HRD dalam career planning. Baik, untuk materi yang pertama yaitu apa itu HRD? HRD adalah singkatan dari Human Resource Development atau pengembangan sumber daya manusia. HRD merupakan bagian dalam perusahaan atau organisasi yang bertugas mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas karyawan agar mampu bekerja secara efektif dan mencapai tujuan perusahaan. HRD memiliki tanggung jawab dalam berbagai kegiatan seperti rekrutmen karyawan, pelatihan, penelitian kinerja, pengembangan karir, hingga menjaga hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan karyawan. Tujuan HRD ada beberapa poin, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga yaitu rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang keempat yaitu membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi. Yang kelima yaitu menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peran HRD. Perencanaan sumber daya manusia, HRD bertanggung jawab merancang strategi untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini mencakup analisis kebutuhan tenaga kerja, proyeksi rekrutmen, serta pengembangan struktur organisasi yang efektif. Perencanaan SDM yang matang akan berpengaruh terhadap proses rekrutmen atau seleksi, pengelolaan kinerja, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, rekrutmen dan seleksi karyawan. Tentunya HRD menjalankan proses rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan kandidat terbaik yang sesuai dengan visi, misi, serta budaya perusahaan. Proses rekrutmen dan seleksi karyawan ini meliputi beberapa poin, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua yaitu menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas. Yang ketiga yaitu mencari kandidat melalui berbagai sumber seperti job portal, medis sosial, dan referensi karyawan. Yang keempat yaitu melakukan wawancara dan seleksi. Yang kelima yaitu menilai kecocokan kandidat berdasarkan keterampilan teknis dan soft skill. Yang keenam yaitu memberikan pengalaman rekrutmen yang positif bagi kandidat. Nah, strategi rekrutmen yang baik tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek budaya dan kesesuaian dengan lingkungan kerja perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu manajemen kinerja atau performance management dan evaluasi. Manajemen kinerja, performance management, dan evaluasi. HRD bertugas memastikan karyawan bekerja secara produktif dan memiliki keterampilan yang tinggi dalam pekerjaannya. Manajemen kinerja atau performance management melibatkan beberapa poin, yaitu yang pertama menyusun sistem evaluasi kinerja yang objektif. Yang kedua yaitu menetapkan target kerja yang jelas dan realistis. Yang ketiga yaitu memberikan umpan balik secara berkala untuk perbaikan kinerja. Yang keempat yaitu menerapkan sistem penilaian seperti performance appraisal dan 360 degree feedback
yaitu evaluasi kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program pelatihan serta promosi karyawan guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja. Baik, selanjutnya yaitu peran untuk karyawan. Peran untuk karyawan bagi menjadi 2 poin, yaitu ada pengembangan karyawan dan ada perencanaan karir dan retensi karyawan. Yang pertama yaitu pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaannya saat ini maupun di masa depan. HRD menyusun sebagai program pelatihan berbasis kebutuhan, baik dalam berbentuk pelatihan teknis atau pengembangan kepemimpinan maupun keterampilan interpersonal. Dengan adanya program ini, perusahaan dapat menjembatani kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja saat ini dengan kebutuhan masa depan. Nah, yang kedua yaitu perencanaan karir dan retensi karyawan. HRD juga berperan membantu karyawan perencanaan jalur karir mereka agar tetap termotivasi dan berkembang. Beberapa langkah dalam perencanaan karir meliputi beberapa poin, yaitu yang pertama, menyusun program karir yang selaras dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu menggandakan sesi coaching dan mentoring. Yang ketiga yaitu memberikan peluang pengembangan dan promosi berbasis kinerja. Yang keempat yaitu meningkatkan employee engagement agar karyawan tetap loyal terhadap perusahaan. Dengan adanya perencanaan karir yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan serta mempertahankan talenta terbaik dalam jangka panjang. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini ada peran HRD untuk perusahaan. HRD bertanggung jawab mengelola sistem informasi SDM atau HIRIS untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data karyawan dengan lebih efisien. HIRIS mencakup informasi penting seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, absensi, pengajian, hingga evaluasi kinerja. Dengan sistem yang terintegrasi, HRD dapat mengambil keputusan lebih cepat dan akurat berdasarkan data yang tersusun dengan baik. Kemampuan mengoperasikan software HIRIS menjadi aspek penting dalam tugas HRD karena dapat membantu dalam berbagai administrasi SDM seperti pengelolaan data karyawan, perhitungan payroll, pencatatan absensi, hingga pengelolaan tunjangan dan benefit. Salah satu software HIRIS yang dapat diandalkan adalah Kantorku HIRIS. Salah satu software HIRIS yang dapat diandalkan adalah Kantorku HIRIS.